Baik semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Perkenalkan, nama saya Bagus Sitoro dengan 3 digit NIM terakhir 06 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, setelah sebelumnya saya membahas mengenai pembentukan citra, di video kali ini saya ingin membahas mengenai pemrosesan citra. Di mana dalam pemrosesan citra yang akan kita pelajari di sini ada beberapa poin ya. Di mana poin-poin yang penting itu ada dari brightness, lalu dari gamma, lalu ada juga dari thresholdingnya, ada juga dari kontrasnya juga. Nah, jadi apa itu brightness? Brightness itu merupakan sebuah tingkat kecerahan, di mana prosesnya itu meliputi penambahan atau pengurangan intensitas piksel dari seluruh gambar secara merata dengan operasi penjumlahan. Lalu untuk kontras itu merupakan perbedaan antara intensitas kecerahan antar piksel. Jadi untuk dalam pemrosesan citra ini kontras itu digunakan untuk menaikkan atau mengurangi intensitas dari kecerahan per piksel yang ada di gambar. Lalu untuk gamma sendiri atau gamma correction itu merupakan sebuah transformasi non-linear yang digunakan untuk menyesuaikan distribusi dari intensitas berdasarkan karakteristik dari tampilan dan juga persepsi mata manusia, sehingga pencahayaannya itu tampak menjadi lebih alami. Nah, jadi kita langsung saja melakukan percobaan. Nah, sini ada percobaan yang pertama, yaitu dimulai dari brightness. Nah, dari brightness di sini kita dapat melihat ada meannya, di mana original itu di 140, lalu di adjust ke 221,2 dari 140,3 sehingga kecerahan per pixel itu meningkat. Nah, ketika brightness diturunkan maka foto pun akan menjadi lebih gelap, tapi menjadi lebih gelapnya dalam artian per pixel karena hanya benar-benar kecerahan dari pixel itu sendiri yang diubah saja. Nah, lalu di sini ada kontras. Kontras itu perbedaan intensitas antara pixel satu dengan pixel yang lainnya. Kontrasnya dimana semakin kecil kontrasnya maka perbedaan intensitas cahaya antar pixel akan semakin berbeda. Ketika semakin tinggi maka akan semakin terlihat jelas yang mana yang bagian gelap, yang mana yang bagian terang. Nah, di sini ada kombinasi dari brightness dan juga kontras, dimana karena memang antara brightness dan kontras itu saling berhubungan dengan satu sama lain. Nah, di sini dapat dilihat efek clipping pada brightness adjustment. Ada dari histogramnya juga di sini. Lalu untuk yang kedua ada gamma correction. Nah, di sini originalnya di mean 140 dinaikkan ke 183 agar pencahayaan terlihat lebih alami. Nah, ini ada gambar transfer curve-nya atau grafiknya dari garis intensitasnya output. Nah, ini ada efek dari berbagai nilai gamma, dimana di sini dimulai dari 0,3 hingga 2,5, dimana dapat kita lihat terlihat lebih natural pencahayaannya berada di angka sekitar 1 hingga 1,5 ini. Nah, antara perbandingan gamma dengan linear brightness. Di sini ada original, ketika gammanya Y-nya itu 0,5, maka dapat dilihat di sini garisnya seperti ini dibandingkan dengan yang linear tadi. Lalu ditambahkan dengan linear brightness, ditambahkan 50 sehingga tercapai klipnya di sini. Nah, di sini ada auto gamma correction juga, di mana ini terlihat underexpose. Di sini auto correct menjadi seperti ini, lalu ada yang overexpose gambarnya dan auto correct menjadi seperti ini. Dapat dilihat menjadi
lebih jelas ketika sudah melakukan auto correction dari gamanya. Nah, lalu di sini ada untuk thresholding. Dapat kita lihat di sini originalnya seperti ini, lalu ada binary thresholdnya, dan juga adaptive Gaussian dari bloknya ada 11 dan C-nya ada 2. Sini ada beberapa jenis dari threshold pada gradient, dimana ini ada original. Seperti ini terlihat bagian kiri itu hitam, bagian kanan itu putih, sama seperti yang ini. Dan ini inverse-nya. Lalu ada histogram equalization di sini. Di sini ada originalnya. Lalu ada global equalization di sini. Dan ada clay-nya di sini. Nah, dapat kita lihat di sini histogramnya, di mana originalnya di sini itu kontrasnya rendah, sehingga antar pikselnya itu perpisahan antar piksel kurang jelas. Ini ada equalization-nya, jadi after equalization dapat kita lihat dari histogram grafiknya di sini. Nah, perbandingan antara global equalization versus clay-nya ini. Nah, di mana global equalization histogramnya akan menjadi seperti ini. Dia lebih renggang dibandingkan dengan yang clay-nya ini. Nah, ini ada pengaruh dari parameternya. Sini dapat kita lihat ketika clip limitnya naik, dia akan lebih mengeluarkan warna piksel yang lebih gelapnya. Di sini ada tile size-nya juga. Lalu di sini ada histogram equalization pada gambar yang berwarna. Ini dari originalnya, ini RGB equalize, tapi salah karena warnanya tidak natural terlihatnya, berubahnya menjadi aneh. Nah, di sini ada luminance equalized yang benar, warnanya terjaga dari warna originalnya. Lalu ini ada crayon lab yang menjadi based atau yang terbaik untuk mayoritas pada gambar yang ada. Nah, di sini ada spatial filtering. Di sini ada original, smooth, menggunakan bilateral filter, yaitu membuat hasil gambar itu menjadi lebih blur sebetulnya, menjadi lebih menyatu, blend in. Lalu ada sharpen, di sini unsharp masking, dapat kita lihat kontrasnya dari antar pikselnya terlihat jelas. Sini ada proses konvolusinya. Lalu perbandingan antara smoothing filter. Di sini ada Gaussian noise-nya. Average filternya itu di 5,5, lalu menggunakan di sini Gaussian filternya itu 1,5. Ini ada salt and pepper. Di sini menggunakan median filter. Menggunakan 5x5 juga. Lalu ada bilateral filter. Nah, di sini ada perbandingan juga dari sharpening method, ada slight bullet input, unsharp masking, Laplacian sharpening, terus kernel sharpening, dan juga height boost filter. Di sini ada pengaruh kernel size pada filtering. Dapat kita lihat semakin tinggi kernel size-nya, hasil gambarnya akan jadi semakin tidak jelas atau ngeblur karena setiap pixel itu lebih membaur satu sama lain. Nah, di sini ada edge detection. Yang selanjutnya, jadi di sini dia mendeteksi garis-garis tepi pada kontur yang ada di gambar. Di gambar ini foto orang, di sini dapat kita lihat konturnya, outline dari keseluruhan badan, rambut, dan juga ada baju. Dan di sini ada key edge-nya. Nah, di sini ada konsep edge detection, di mana dia merupakan 1D signal yang dapat kita lihat di sini intensitasnya menaik. Lalu ada first derivative dan juga second derivative-nya. Dan sini ada menggunakan Sobel detection dengan kernel size-nya 3. Di sini ada originalnya menggunakan grayscale. Di sini Sobel X.
Soboleil, terus lalu ada di sini gradient magnitude-nya, direction, lalu original ditambah edge-nya. Nah, di sini ada perbandingan edge detection operator, ada Sobel, Scar, Prewitt, Laplacian, dan Laplacian of Gaussian. Sini ada Kenny edge detection, yang dimana low-nya 50, high-nya 150, di sini low-nya 87, high-nya 174, terus low-nya 30, high-nya 100, sehingga membentuk lebih banyak garis tepi. Lalu ada streak, dia lebih sedikit mendapatkan garis tepinya. Dan di sini ada edge overlay, di mana garis tepi yang sudah didapatkan jadi garis warna merah. Ini ada pengaruh threshold pada Kenny edge detection. Nah, lalu ke yang terakhir ada morphological operation. Nah, di sini ada dari originalnya, lalu ada erosion, dilation, lalu di opening di mana dari erosion ke dilation, lalu ada closing dibalik dari dilation ke erosion, lalu ada morphological gradientnya di sini. Nah, di sini ada struktur dari elemen atau kernelnya. Sini ada erosion versus dilation-nya. Ini originalnya, lalu ada erosion, lalu ada dilation. Jadi dapat kita lihat hasil smoothingan dari edge-nya dapat menjadi lebih hilang ketika semakin tinggi iternya. Ini ada opening dan closing untuk noise removal. Di sini ada salt pepper noise. Sini after opening dari erosion ke dilation. Lalu di closing, dibalik lagi dari setelah erosi ke dilation, kembali ke erosion lagi. Lalu di sini ada original clean, lalu opening plus closing dari hasil base resultnya, dan difference-nya, perbandingan dari original dan prosesnya. Ini yang dihilangkan. Di sini ada operasi morfologi lanjutan, ada binary image, morph gradient, grayscale, morph gradient, original grayscale, ada top hat, ada black hat, dan juga ada corrected. Di sini ada pengaruh bentuk kernel. Nah, lalu untuk project atau program yang kita buat di sini merupakan auto filtering untuk brightness, selalu juga sharpness dan gamanya. Nah, langsung kita coba di sini. Kita menggunakan contoh gambar yang sudah saya ambil. Di sini ada gambar saya sendiri yang memiliki kontras yang sedikit kurang, lalu juga pencahayaan yang kurang, dan agak sedikit blur juga. Kita langsung tutup di sininya saja karena kita langsung buka dari sininya. Nah, di sini dari gambar originalnya, dan di sini adalah gambar hasilnya setelah di auto filtering. Gambar menjadi lebih tajam, juga lebih cerah, sehingga untuk project yang saya buat ini, auto filtering, saya anggap sudah cukup berhasil. Hanya tinggal melakukan penyesuaian saja dari beberapa parameter-parameter tertentu agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dan lebih konsisten lagi. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi yang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.